Haleluya, shalom bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Bertemu kembali dalam program Renungan Harian Wanita Hebat, di mana melalui program Renungan Harian ini, saudara akan diproses, dibentuk, diperlengkapi melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan saudara wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, yang mengalami rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel program Renungan Harian ini, saudara, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Harian ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur Tuhan atas waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk bisa merenungkan firman-Mu. Saat ini Bapa yang baik, Engkau yang memandang setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Biarlah hari ini mereka diperlengkapi lagi, diproses, dibentuk lagi melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu. Jadikan mereka wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janji-Mu dan rancangan-rancangan-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap wanita-wanita hebat ini, dan Tuhan juga memberkati hamba dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dan apa yang menjadi janji-janji firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini, saudara akan kembali diberkati melalui firman Tuhan yang akan terus memperlengkapi saudara, memproses saudara, membenahi saudara, untuk menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, yang akan mengalami perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kembali saudara, kita akan belajar dari wanita-wanita hebat yang ada di dalam Alkitab, di mana di dalam video ini kita akan belajar dari seorang wanita hebat bernama Lydia. Kita akan lihat apa dan bagaimana cara kehidupan Lydia ini, apa yang dia kerjakan di dalam kehidupannya sebagai wanita hebat yang dicatat oleh firman Tuhan, wanita yang spesial yang dicatat oleh firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita tentang wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan di dalam video ini, saudara, adalah dari Kisah Rasul pasal 16 mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya dan menggali prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dari dalamnya, sehingga kita akan menerima kebenaran yang objektif dari firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 13 sampai ayat 15, demikian firman Tuhan. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembah yang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia adalah seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah tentang pelayanan Paulus di Filipi. Dan kemudian dalam perjalanan pelayanan Paulus ini, maka
dia bertemu dengan sekelompok perempuan-perempuan, dan Paulus berbicara memberitakan firman kepada mereka. Jadi ada sekelompok perempuan yang pada waktu itu Paulus punya kesempatan untuk memberitakan berita Injil kepada mereka, dan Paulus memberitakan berita Injil kepada mereka. Salah satu dari perempuan-perempuan tersebut bernama Lydia. Saudara, ada beberapa hal yang spesial dalam kehidupan Lydia ini, cara hidup Lydia ini, sifat, pola pikir, karakter Lydia ini. Kita akan lihat bersama. Di ayat 14 di sana dikatakan, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu. Saudara, Lydia ini adalah seorang pebisnis. Lydia ini adalah seorang pekerja. Dia aktif, dia bekerja, dia pebisnis. Pada waktu itu dia sempat-sempatnya untuk datang dan mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan oleh Paulus. Jadi hal yang kita bisa lihat di sini, saudara, bahwa Lydia ini adalah seorang pebisnis. Lydia ini adalah seorang aktif. Lydia ini adalah seorang pekerja. Wanita-wanita hebat itu adalah wanita yang aktif, bukan pasif, tapi dia berinisiatif untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu. Dan seharusnya wanita-wanita hebat mengalami keberhasilan dalam Tuhan, karena ada Tuhan yang sanggup memberkati kehidupan mereka. Nah, tetapi saudara, di sisi lain, seorang wanita hebat harus mengerjakan yang terbaik. Harus mengerjakan yang terbaik, harus berbuat yang terbaik, harus berpikir apa yang dia bisa kerjakan untuk berbuat sesuatu atau menopang ekonomi keluarga misalnya, untuk mengerjakan sesuatu, membangun bisnis dan sebagainya. Seorang wanita hebat harus seorang yang rajin, seorang pekerja. Itu yang pertama kita bisa lihat dari kehidupan Lydia ini. Lalu kedua, ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Ternyata Lydia ini adalah seorang pengusaha. Dia seorang pengusaha yang beribadah kepada Allah. Dia hidup beribadah kepada Allah. Kenapa waktu itu dia hadir di situ dan mendengarkan mendengarkan Paulus memberitakan Injil? Karena memang Lydia ini adalah seorang yang hidup beribadah kepada Tuhan, dan dia haus akan kebenaran Tuhan. Itulah Lydia, seorang pengusaha, tetapi juga seorang yang taat beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, seringkali di dalam kedua hal ini ada yang tidak seimbang. Ada orang yang begitu sibuk berbisnis, begitu sibuk berusaha, sehingga ibadahnya akhirnya terabaikan dan terbengkalai. Ada orang yang begitu sibuk dengan kerohanian, begitu sibuk dengan ibadah dan sebagainya, sampai-sampai tidak sempat untuk bekerja sehingga ekonomi hancur. Sebenarnya bukan karena ibadahnya mungkin, tapi karena kemalasannya. Karena sebanyak-banyaknya hidup beribadah, pasti tentu saja tetap punya waktu bisa berbuat sesuatu, berbisnis dan sebagainya, apalagi seorang perempuan. Tetapi Lydia ini, saudara, mampu menjaga keseimbangan antara rohaninya dan jasmaninya. Dia seorang pekerja, dia seorang pebisnis, tetapi di balik itu dia juga adalah seorang yang taat beribadah kepada Tuhan. Jadilah perempuan-perempuan hebat yang berinisiatif, kreatif, pekerja keras, rajin, tapi di atas semuanya itu, saudara harus tetap hidup beribadah kepada Tuhan, rajin, taat beribadah kepada Tuhan sampai akhir hayat, saudara. Itu yang kedua kita bisa lihat dari kehidupan Lydia ini. Lalu selanjutnya, saudara, dikatakan bahwa sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus.
Di sini kita bisa melihat bahwa kehausannya akan firman. Dia bukan hanya hidup beribadah, tapi dia bukan hanya hidup sebagai pebisnis lalu hidup beribadah, tetapi dia juga seorang yang begitu haus akan kebenaran Tuhan, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi saudara, hal ketiga yang saudara bisa belajar dari dia, perempuan hebat ini, wanita hebat ini, adalah bahwa dia haus akan kebenaran, dia haus akan firman. Lalu kemudian ayat yang kelima, seterusnya kita belajar terus dari kehidupan Lydia ini. Ayat kelima dikatakan, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, baru saja dia mendengar firman, baru saja dia mendengar berita Injil yang isinya percaya kepada Tuhan, dan sebagai bukti percaya harus juga dibaptis. Baru saja dia dengar, kemudian ia sudah mengusul supaya dia bisa dibaptiskan. Karena dikatakan di sini, sesudah ia dibaptis bersama-sama seisi rumahnya, bukan hanya dia dibaptiskan, tapi dia pun mengajak seisi rumahnya untuk dibaptis pada waktu itu. Artinya apa saudara? Baru saja dia dengar firman yang isinya adalah percaya, dan ada satu perintah yaitu harus dibaptis. Ketika dia mendengar berita itu saudara, dia langsung menjadi pelaku firman. Bahkan dia ajak keluarganya untuk melakukan firman yang sudah dia dengar. Bagaimana dengan saudara, wanita-wanita hebat? Apakah saudara menjadi pendengar yang haus akan firman dan kemudian menjadi pelaku firman Tuhan? Seringkali saudara, orang-orang rindu mendengar firman tapi bukan menjadi pelaku firman. Seorang wanita hebat harus menjadi pelaku firman. Dengar kebenaran firman, hauslah akan kebenaran firman. Tetapi setelah saudara mendengar kebenaran itu, maka buatlah tindakan seperti yang dilakukan oleh Lydia, sebagai bukti dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan ayat 5 bagian B itu, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Hal terakhir yang bisa kita belajar dari Lydia ini saudara, wanita hebat ini adalah di mana dia membuka rumahnya untuk pelayanan. Dia terbuka untuk pelayanan. Dia mengajak Paulus dan rombongannya untuk datang ke rumahnya. Artinya rumahnya terbuka untuk pelayanan. Dia terbuka untuk berbuat, untuk berkorban, untuk pelayanan. Karena Paulus sedang ada dalam perjalanan pelayanan. Bagaimana dengan saudara? Jangan sampai saudara sibuk untuk diri sendiri, sibuk untuk keluarga saudara, sibuk untuk hidup saudara, tapi pelayanan pekerjaan Tuhan saudara lupakan. Itu bukan ciri-ciri wanita hebat. Wanita hebat adalah wanita yang rajin, yang melakukan yang terbaik. Tetapi wanita hebat juga adalah wanita yang membuka rumahnya, membuka hidupnya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Artinya dia berbuat sesuatu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Itulah Lydia. Dia berbuat untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Bahkan dia juga berkata, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak kami sampai kami menerimanya. Lydia mau membuktikan bahwa dia benar-benar sudah percaya dengan keterlibatannya dalam pelayanan. Dengan dia menampung pelayan Tuhan, hamba Tuhan, dengan dia berkorban untuk pelayanan. Itulah sebagai bukti dia percaya, sebagai bukti dia sudah percaya. Itulah yang dilakukan oleh Lydia. Ada begitu banyak teladan yang kita sudah belajar dari seorang Lydia, seorang wanita hebat. Dan Lydia ini adalah seorang penjual kain ungu yang berhasil, yang sukses. Saudara percayalah, kalau saudara menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan,
saudara akan mengalami keberhasilan, kesuksesan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya jadilah wanita hebat yang kreatif, bekerja, rajin, seperti Lydia menjadi pebisnis. Lalu jadilah wanita hebat yang sekalipun jadi pebisnis, sekalipun rajin, memikul banyak tugas dan sebagainya, tetap hidup beribadah. Dan jadilah seperti Lydia yang haus dan rindu akan firman dan kebenaran. Terus gunakan channel ini saudara untuk menjadi channel renungan saudara, untuk saudara semakin memahami firman Tuhan. Dan Lydia ini juga setelah mendengar kebenaran firman langsung menjadi pelaku firman. Dia langsung memutuskan untuk dibaptis, bahkan dia ajak keluarganya untuk dibaptis. Dan Lydia ini juga membuka pintu rumahnya untuk pelayanan. Dia berbuat sesuatu, bahkan rela berkorban untuk pelayanan. Dia buktikan imannya, bukan hanya sekedar kata-kata. Dia buktikan imannya melalui tindakan. Puji Tuhan saudara, bersyukur buat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hal-hal yang saudara bisa belajar dari Lydia. Mari jadilah wanita hebat, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Belajar dari kehidupan Lydia dan praktekkan kebenaran-kebenaran itu dalam hidup saudara. Saya mau berdoa bagi saudara, mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Ulurkan tangan-Mu, jamah berkati mereka, ajar mereka seperti Lydia menjadi pekerja-pekerja keras. Ajar mereka untuk menjadi wanita-wanita yang setia beribadah sesibuk apapun mereka. Apapun pekerjaan dan bisnis mereka, jadi wanita yang taat dan setia beribadah. Jadikan wanita-wanita hebat ini terus merindukan firman-Mu, dan bukan hanya merindukan firman-Mu, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Jadikan wanita-wanita hebat ini menjadi wanita-wanita yang rela berkorban, rela membuka hati, rela membuka pintu untuk pekerjaan pelayanan, pekerjaan Tuhan. Dan ajar wanita-wanita hebat ini membuktikan imannya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan nyata bagi setiap wanita-wanita hebat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya renungan-renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di dalam video ini telah memberkati saudara, membangkitkan iman saudara, dan membaharui saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janji Tuhan dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan berdoa bagi setiap saudara, bagi segala pergumulan-pergumulan hidup saudara saat ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Percaya bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita ketika kita bersepakat dengan percaya, dengan merendahkan diri, memohon di hadapannya. Kita akan berdoa bersama, saya akan menopang saudara dalam doa. Namun sebelumnya mari kita datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya, atas kesempatan yang Dia beri bagi kita untuk berdoa bersama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas waktu ini. Kami bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Anak-anak-Mu ini sudah diberlengkapi melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan memproses, memperlengkapi mereka menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bapa yang baik, dan tiba waktunya saat ini kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini di dalam doa. Tuhan kiranya yang mendengar doa-doa kami. Engkau Allah yang mendengar seruan-seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh iman. Engkau hadir bersama kami, dan Engkau kiranya yang menjawab seruan dan doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau tahu kehidupan mereka, wanita-wanita hebat yang masih single. Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan pasangan hidup, Tuhan yang tolong berikan pasangan hidup yang terbaik bagi mereka.
Berkati kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Jika wanita-wanita hebat ini sudah menikah, berkati mereka di tengah-tengah keluarga mereka ya Tuhan. Jadikan mereka jadi istri yang baik, menjadi penolong bagi suami, sehingga suami-suami mereka akan menjadi suami yang berhasil ya Tuhan. Ketika ada istri-istri mereka yang menopang mereka, berkati para wanita hebat ini. Jadikan anak-anakmu ini semuanya menjadi wanita-wanita hebat yang menjadi istri yang baik bagi suaminya. Berkati mereka Bapa, dalam nama Yesus. Jadikan mereka menjadi istri penolong, menjadi istri penopang bagi suaminya. Dan berkati mereka juga ya Tuhan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Jamah mereka, berikan hikmat bagi mereka ya Tuhan, untuk mendidik anak-anak mereka takut Tuhan, untuk mendidik anak-anak mereka dalam karakter Kristus. Berkati wanita-wanita hebat ini untuk mereka kuat dalam firman Tuhan, untuk mereka bertekun dalam firman Tuhan, supaya mereka juga bisa mengajarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu bagi anak-anak mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, dan Tuhan kiranya yang menolong wanita-wanita hebat ini. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mendidik anak-anak mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Engkau mengenal setiap wanita-wanita hebat ini. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan pribadi mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, baik mereka yang masih single, baik mereka yang sudah berkeluarga, Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengenal mereka, dan Engkau tahu segala pergumulan pribadi mereka. Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus. Tolong anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Tolong mereka dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah pribadi mereka. Tuhan memberkati. Jika mereka punya masalah di tengah keluarga, Tuhan juga yang menolong anak-anak-Mu ini dalam mereka menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah persoalan yang dia alami di tengah keluarga dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ini yang adalah orang tua dan mereka punya masalah dengan anak-anaknya, berkati anak-anak ini Tuhan. Tuhan tolong anak-anak ini untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua mereka. Berkati anak-anak ini Tuhan, menjadi anak-anak yang baik, menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap anak-anak mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kelak anak-anak mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil karena ada ibu mereka yang mendidik mereka, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada wanita-wanita hebat ini yang mempunyai masalah dengan suaminya, di mana suaminya menjadi pergumulan karena mungkin suaminya terikat dengan obat-obatan terlarang. Ada begitu banyak suami-suami yang terikat dengan obat-obatan terlarang, dan istri-istri begitu tersiksa, bahkan sering mengalami penganiayaan. Kalau ada anak-anakmu itu, anak-anakmu ini yang mengalami situasi yang demikian, Tuhan tolong anak-anakmu Bapa. Tuhan tolong anak-anakmu ini dalam nama Yesus. Jamah suami mereka yang terikat obat-obatan terlarang dalam nama Yesus. Jamah suami mereka yang mungkin terikat judi sehingga ekonomi mereka hancur dalam nama Yesus. Jamah suami mereka yang terikat dengan minum-minuman keras dalam nama Yesus. Dan jamah suami mereka Tuhan yang mungkin terikat dengan perselingkuhan dalam nama Yesus, terikat dengan perzinahan dalam nama Yesus. Tolong anak-anakmu ini, jamah mereka Bapa. Berikan mereka kekuatan sebagai wanita-wanita hebat dalam menghadapi suami mereka Tuhan. Dan jamah mereka, pakai mereka untuk keselamatan suaminya. Jamah suami-suami mereka, biar Tuhan jamah dan ubahkan ya Tuhan, sehingga suami mereka bertobat. Berkati
anak-anak-mu ini sebagai wanita hebat. Mereka tangguh menghadapi semuanya sampai mereka melihat mujizat yang dahsyat Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, jadikan keluarga-keluarga anak-anak-mu ini menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Berkati jamah semua ya Tuhan, anggota keluarga mereka, semuanya berfungsi berperan sebagaimana seharusnya. Anak-anak-mu ini sebagai istri di tengah keluarga, mereka berperan sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga di tengah keluarga mereka. Suami-suami mereka berfungsi sebagai imam yang akan memimpin keluarga-keluarganya menjadi takut Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan dalam nama Yesus. Berkati anak-anak mereka untuk mengabdi bagi orang tua dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-mu ini menjadi keluarga yang penuh damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini Bapa, hamba berdoa, jika ada anak-anak-mu yang masih bekerja, baik mereka yang masih single, mereka sedang meniti karir mereka, Tuhan kiranya campur tangan, berkati anak-anak-mu ini dalam pekerjaan mereka. Apakah mereka sebagai pegawai, apakah mereka sebagai PNS, apakah mereka sebagai honorer, atau apapun yang menjadi peran mereka, pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-mu ini dalam meniti karir mereka. Mungkin ada mereka yang jadi TKW, merantau ke luar negeri sana untuk bekerja, mencari nafkah. Tuhan tolong anak-anak-mu ini. Engkau hadir bersama mereka. Jika ada anak-anak-mu ini yang ibu rumah tangga tetapi juga sebagai wanita karir untuk menolong, menopang ekonomi keluarga, tolong anak-anak-mu ini Tuhan, tolong mereka. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-mu yang berperan sebagai wanita karir juga dalam kehidupannya. Biarlah mereka tetap mengutamakan keluarga mereka ya Tuhan, dan biarlah Tuhan pakai mereka untuk menopang ekonomi keluarga. Berkati para wanita ini yang berperan sebagai ibu rumah tangga, dan mereka juga berperan sebagai wanita karir. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi ekonomi anak-anak-mu. Mungkin karena situasi ini ada mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong dan Tuhan campur tangan atas kehidupan anak-anak-mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ekonomi mereka Tuhan, bangkitkan ekonomi mereka. Jika mungkin saat ini ekonomi mereka mengalami penurunan, kiranya Tuhan memulihkan ekonomi anak-anak-mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja memberkati ekonomi anak-anak-mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ekonomi anak-anak-mu saat ini Tuhan. Hamba berdoa bagi masa depan anak-anak-mu. Jika ada anak-anakmu, wanita-wanita hebat ini yang masih lajang saat ini, masih single, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati masa depan mereka dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan memberkati mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati masa depan mereka. Berkati mereka dari sekarang ya Tuhan. Jika mereka masih ada dalam pendidikan, Tuhan memberkati pendidikan mereka. Jika mereka sedang meniti karir, Tuhan memberkati karir mereka. Tuhan menjamin masa depan anak-anak-mu ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-mu ini. Jika ada mereka yang mengalami sakit penyakit, Tuhan, hamba memohon di hadapan-Mu, kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau masih menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, ulurkan tangan-Mu, kerjakan
kesembuhan bagi anak-anakmu. Saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya mau berdoa bagi saudara yang sakit. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka Tuhan, sembuhkan mereka. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, jika ada pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang tidak ada orang yang tahu, hanya mereka yang tahu, tetapi Tuhan juga tahu. Itu sebabnya ulurkan tangan-Mu memberkati anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka. Terima kasih Bapa. Tuhan menolong setiap wanita-wanita hebat ini. Berkati mereka dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa bagi wanita-wanita hebat ini yang sedang ada dalam kondisi single parent ya Tuhan. Bagi anak-anaknya, mereka sedang berjuang sendiri untuk membesarkan anak-anaknya, menyekolahkan anak-anaknya. Tolong mereka Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus. Engkau yang memberkati hidup mereka, beri kekuatan bagi mereka. Anak-anakmu yang saat ini situasi mereka sedang ada dalam keadaan mereka sebagai wanita janda ya Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka. Tuhan ada, Tuhan hadir memberkati mereka. Berkati juga para lansia ya Tuhan. Berkati mereka di masa tua mereka. Para pensiunan, Tuhan memberkati mereka di masa tua mereka. Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa dan kami percaya Engkau Allah mendengar dan menjawab doa-doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, hari ini iman saudara dibangkitkan, saudara disegarkan, dan saudara hari ini penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Jalani hari saudara hari ini dengan penuh dengan ketentraman yang daripada Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel renungan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah saudara wanita-wanita hebat yang diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Penuh pengorbanan.